Nah di vlog ini kita yang kedua. Jadi kemarin malam kita main ke tempatnya Viking Bali ya. Jadi sekarang kita ada di teman-teman dari Persik Mania Bali nggih. Nggih. Nah, sebelumnya selamat malam. Mohon izin Bapak. Nah, di sini ya kemarin aku sendiri, sekarang sama Andre. Ngomong Andre meneng Iya. rumah. Aku Andri. Wah, malah kok habis aku Andre. Bisa. Masih pertama. Tadi masih agak kaku. Nanti keselak. Ya, mungkin bisa diperkenalkan teman-teman dari Persik Mania Bali. Monggo. Monggo dari pojok. Ya pojok ini toh. Ya kowe nek kowe supporteran iku kudu ndonggo. Foto kromo sing tuwa sik. Nek ora goblok. Yo foto. Monggo, Pak. Ya nggih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wabarakatuh. Yang pertama matur sembah nuwun rawuh Mas Coki sama teman-teman sudah menyempatkan mampir ke gubuknya Persikmania Bali. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihin. Saya di sini sebagai di Persikmania Bali ini apa ngarani pokoknya ngancani cah-cah ngono ae. Engko ngomong ketua yo ojo tuwek-tuwek nemen. Umure ra sepiro. Jadi ini beliau Pak Solihin adalah sebagai istilahnya sesepuh, pengayom. Apa ya jenenge, Tri? Penasehat. Wis ngancani cah-cah. Penasehat gitu ya. Ya soalnya ketuanya juga ada, Nggih. sekretaris bendara, struktur organisasi juga ada. Oke. Monggo Mas ya? silakan. Selamat malam, saya dari Persikmania Bali selaku bendahara Bendara. atas nama Ketut. Mas Ketut. Mas Ketut. Kulo Septa. Septa. Anggota udah kudu. Pasukan joget. Pasukan joget loh. Ini bahasanya joget. Ini nggonamu beda. Iya toh. Adiknya mungkin ini junior penerus loh ini. Siapa mau perkenalkan diri? Namanya siapa? Oh. Ya, Hera. Kita akan di balik layarnya. Jadi kita membahas semua tentang supporter ya. Ini supporteran nih di balik layar yang ini ki, yang duwe bojo, duwe anak, ya kerja barang. Gitu, Pak. Betul, betul. Oke, ngeten, Pak. Kira-kira Pak Solihin sepuh riyen nggih? Aduh iki. Pertama kali kok bisa cinta sama Persik itu gimana ceritanya? Derek melu-melu turun temurun atau memang itu wis aku wong Kediri ae Persik. Ya. Sing pertama kok iso remen kali Persik nopo? Pertama kultur ya. Kulturnya dari asli dari kelahiran Kediri. Itu yang pertama. Di lain budaya dari Kediri kan juga ada beragam budaya. Oh iya. Nah, itu ada juga sepak bolanya. Nah, dari situlah muncul kecintaan sepak bola. Akhirnya sampai terbawa merantau ke Bali. Oh, jadi seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi nek militansi iki ora kudu ning kotane. Ya nek kowe ndukung ning kotane kowe gleleng metu entek. Iya, berarti soalnya bagi kami ini pertandingan Persik Kediri walaupun kami orang Kediri, pertandingan di Kediri pun bagi kami laga away, enggak ada laga home bagi perantau-perantau di sini. Semua perantau dari Persikmania ini apapun laga yang dilakukan Persik Kediri itu bagi kami adalah laga away, enggak ada laga home. Laga away. Semua laga away, tidak ada laga home. Iya. Harus itu ya, Pak. Ya, Karena betul. Loyalitas itu Betul. harus ditanamkan. Betul. Ya sekarang nekani iso ponggake kan banyak faktor nanti iso nekani. Pertama ya ekonomi, Ya. keluarga, pekerjaan pasti itu. Oh iya. Lho kok ditinggal kabeh lho. Bojone ditinggal lho iku bal-balane. Bersyukur weru duwe bojo. Ya soalnya ada juga yang bilang prinsip Persik itu sampai mati. Sampai mati? Bukan mati karena Persik.
Nah, iki kata-kata saya kok dibahas kok ya. Ya. Kowe mudeng yo karo ora. Jadi kalau kalian nanti yang nonton videonya, kalau kalian ngaku kalian itu pendukung setia Persik, Yang aku militan. nah ngaku militan nek ora kenal iki beliau iki. Wah, aku wis copotan kaos. Belum militan. Belum militan. Aku yang dukung sing nek kota, iki beliau-beliau iki dukungnya luar kota. Ada iki. Terus gini, Pak. Jadi kira-kira tahun berapa sih Persik Mania Bali itu kebentuk? Kalau terbentuknya itu resminya Resminya 2012. 2012. Tahun kemarin kita sudah merayakan yang ke-8. Kita Ke-8. ya sudah 8 tahun berdiri di Bali. Tapi sebelumnya sebelum terbentuk ya sudah ada militan Persik Perantauan Bali sudah ada, cuman terbentuk resminya itu tahun 2012. Ide bulannya kita resminya bulan 6. Tapi sebelum itu kita sudah saling kumpul, saling sharing. Sudah ada. Sudah ada, cuman resminya itu di bulan 6 2012. Nah, itu ide dari teman-teman yang merantau. Dulu kan yang merantau di Bali kan bukan cuman orang yang mencari nafkah di Bali, ada mahasiswa juga ada. Mahasiswa, gitu. Nah, itu apalagi dulu jiwa muda mahasiswa dulu yang merantau di Bali, orang Kediri itu sangat kuat banget. Walaupun saya waktu itu tetap tua sampai sekarang. Ya, Gitu aku tua. yo nututi sing enom karepe kepiye ngono. Tua orangnya, jiwanya muda ya, Pak. Betul. Iya. Ya, seperti itu. Oke, berarti sebetulnya nek Persik Kediri itu buat Pak Solikin, buat mas-masnya ini lebih ke identitas apa pancen ya saku wong Kediri kudu Persik ya padha identitas ya. Apa emang harus ya saku kudu Persik gitu. Gimana? Monggo yang bisa jawab. Monggo Mas. Zulak lo. Mas anu bendahara monggo. Menurut sampean ae. Ada iki Mas huru-hara aku ngerti ya tim sapu bersih. Uti ya. Liyane wis budal kabeh kene dhewe golek. Di identitas sih sama Identitas. apa ya, membanggakan apa? Bikin bangga kelahiran tanah itu. Tanah kelahiran. Kelahiran. Jadi kan harus disupport juga sih. Oke. Drewe takono Drewe meneng bae. Malu aku. Oh, jo isin kene bebas. Rasa isin. Los. Kalau sembunyi baru gak izin dulu. Sembunyi dulu. Kamera tersembunyi. Gimana? Tanya. Hmm, Bah, suwi wae aku sing takon. keringet dingin aku iki. Jadi ini seru gitu kan. Membangun militansi di tanah rantau. Ya, temane gitu Ya, kan. betul. Ya kan? Ya. Terus gini, Pak. Nek misalkan rivalitas itu pandangan menurut Bapak sendiri sebagai sesepuh atau yang ngayomin teman-teman Persik Mania yang ada di Bali itu seperti apa loh? Pandangan tentang rivalitas. Rivalitas dalam sepak bola Nusantara kita ya. Dunia ya bisa. Dunia. Kalau misalkan kita enggak sekarang kan gini loh. Gini teman-teman. Jadi nek misalkan Persik Mania itu enggak melulu dia harus Kediri. Kalau dia ada yang di Tokyo ya dia Persik Mania ya Betul. wajar gitu Pak. Iya. Monggo. Rivalitas yo. Nggih. Iki pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap iki. Tuh enggak masalah. Nek ini bebas. Kelingan ya. Kelingan. Misalnya ada salah satu pihak sing ra trimo lah, kowe tinggal komen, kontak personmu ndi tak parani. Kalau bagi saya Nggih. pribadi, nanti enggak tahu bagi teman-teman supporter yang lain yang nonton ini ya. Nggih. Enggak apa-apa, Pak. Wis pokoke nek ra trimo nanti kontak personmu ndi. Tak parani kowe oleh. Tak gaweke podcast ngene iki ngomong nek kira-kira beda ngono lho. Pokoknya nek ra trimo kirim duit tak wae rekeningku. Pangkat maneh. Enggak apa-apa, Pak. Jadi kalau masalah rivalitas kalau memang di sana nanti ada yang nonton toh, teman-teman. Kalau memang itu enggak sesuai dengan pemikiran mereka enggak masalah. Mereka tinggal komen, kasih kontak person, tak datengin. Ya kowe tak gawe ke podcast gitu kan. Iya. Monggo. Rivalitas tuh bagi saya pribadi sih. Sejujurnya tuh seharusnya cuma ada di 90 menit dalam pertandingan. Cerdas. Itu. Nggih. Tapi kebanyakan sekarang kan rivalitas itu sampai terbawa-bawa dalam ranah kerusuhan. Kerusuhan. Nah, itu lek sing tuwek-tuwek mungkin
sekarang nih wis rada ngendoni lek Jawa-Jawane kendo. Lek sing enom-enom rivalitasnya masuk sampai ke kerusuhan mesti diladeni to. Nggih. Nah, lek sing tua-tua wis mending saiki mesti kebanyakan kayak saya, Mas Coki mungkin sing tua. Mungkin yo Ya aku tua tapi enom Pak. Aku kalenderku anu. rivalitas tuh 90 menit plus injury time plus di luar lapangan. Bonus ya lah. Bonus. Itu kemungkinan ada yang berpikir seperti itu, tapi kalau saya pribadi rivalitas memang 90 menit plus injury time. Kalau di luar itu bukan rivalitas, namanya kerusuhan kayak itu. Asli benar-benar bikin kerusuhan. Anu Pak, nek aku rada vulgar ya kerusuhan. Bonus lho Pak. Nah, jadi gini. Sebetulnya kita edukasi ndasmu ben ngerti. Jadi nek kowe rivalitas iki 2 kali 45 menit, tambahin injury time. Nek kowe ning jaba lapangan, ya kuwi bonusmu. Gitu kan. Di samping kita silaturahmi dengan klub lain, Iya. ya toh, Iya. apa jenenge? Apa jenenge nek ini kan sayang-sayangan olahraga ya ora masalah ya. Iki salam olahraga. Tapi yang perlu diingat itu hanya berlaku di hari itu karena kita makhluk sosial ya kan, kita juga bersosialisasi dengan sopo ngerti kowe rivalan kowe bandem-bandeman sesuke kancamu kerja mosok mbok keperuki ya goblok. Nah, siji meneh, rivalitas itu lek gena lawan nih, ini lawan ini, si A lawan si B. Bah, Kalau seneng mau aku nek gini, mau rivalitas sampai keluar lapangan, saya tidak mengesahkan ini mungkin yang sing darah-darah muda mungkin ya. nggih. Ngaku terpancing. tuwa berarti. Jebakan nih guys. Jebakan. Jebakan Batman. Nah, di dalam lapangan mungkin nggak apa ya, nggak puas, merasa nggak puas, mungkin puas. disalurkan di luar lapangan. Oke. Nah, semoga bisa menghindari kerusuhan yang disebabkan rivalitas itu, kerusuhan itu terjadi sehingga membuat masyarakat sekitar stadion atau rumah penduduk di sekitar stadion itu menjadi Iki baru. rusak akibat Suasana gak kondusif ya, Pak. betul. Nek kowe ribut karo supportere, ojo Nek iso koyo sing luar negeri kae open fight. Kowe iki. Nah, Iki iya lho, toh. kowe nek rivalitas open fight iki Ah. seneng kene. Iya toh. Parani tak rekam. Golek tanah kosong ya toh, piro lawan piro, ya wis mari bleng ya wis. Nah, kowe nek Ngono mau kuwi. Pak Solihin, beliau ngomong tuwa. Nek saiki jiwa mudane metu modar. Tahu muda Pak ya. Iya. Wis tutup. Nek kaya dhewe kan mudane munggah mudun. Tapi nengo tetep rivalitas itu tetap 90 menit plus injury time di dalam lapangan. Nek iso ya wis mari pertandingan ya sudah, karena rivalitas sesungguhnya yaitu kita dalam lapangan cywar saiki perang apa yel-yel Budaya perang-perang. baru, modern football. Ya, modern football kayak gitu dalam lapangan Sah. silakan luapkan di Monggo. situ. Mas yo bahasane sing apa sing Cywar. cacuk wis ngono kuwi. Iya. Tahun ning kono juga apa-apa, menurutku sih begitu. Enggak masalah. Enggak masalah, pokok aja sampai metu. Intinya Ah. seperti itu ya. Sing penting aja baper gitu. Nek arep baper terus nang jero, nek ning jaba kontak persene. Oke, lanjut lagi. Monggo. Pengalaman menarik saat laga Ah, kok sik wi rivalitas iki mau. rivalitas ya. Oh, rivalis yang paling berat di kan sing istilahnya bonusnya banyak gitu ya. Rivalitas. Rivalitas yang paling- Monggo, Pak. yang paling Rivalitas yang menurut dianggap rival bener-bener bener-bener rival dari Bener-bener rival. ABC itu mana gitu. Waduh iki nunjuk oknum iki berarti iki. Dan buat apa-apa, nek mereka nggak terima, mereka tinggal kasih kontak personnya, tak datengin mereka. Tapi ojo ngomong kowe maaf opo-opo, aku ra seneng. Kowe critakno rivalitasmu versimu, versine Persik seperti ini versimu piye ya? Ora masalah, tak parani. Iki rivalitas apa? Pertandingan apa rivalitas apa iki? Ah monggo, anu berbagi bonus ya ora apa-apa nek aku gitu. pertandingan pertama. Sing istilahnya di pertandingan atau salah satu misalnya iki aku klubku karo klub A iki nganu ya, nek ketemu memanas di dalam dan di luar iki bonusnya oke ngono ya ora masalah, Pak. Waduh iki yo nyebut niki yo rada cok iki. Agak emosi ya. Enggak apa-apa. Misalkan nek enggak mau nyebut nama yo, yo daerah wae, misalnya pojok tengah nang peta Oh, Jawa, iya. ngono ora masalah. Ngono ya. Ben krasa dhewe baper to iki mau gitu. Lek
kemarin yang sing tak rasakno rivalitas iki sing ada dua apa ya? Dua sensasi. Nggih. Sing pertama ku rivalitas sing bener-bener jancuki. Nah. Ono iki. Jancuki Jawa Timur iki bahasane jancuki. Dadi kabeh Jawa Timur mesti omongane jancuki, aja baper. Iku ya sing pertama ya sing dulur biru etan. Iku ndak tahu kenapa penyebabnya mereka menganggap rivalitas kita. Mungkin awalnya mungkin dari tragedi stadion mungkin. Tragedi stadion. Iya, Nah, boleh diceritakan, Pak. Waktu biru etan lawan Wamena. Mereka merasa dizolimi, bahasanya sinetron dizolimi wasit waktu itu. Nah, nggak puas, mereka melampiaskan ketidakpuasannya dengan merusak fasilitas stadion kami. Stadion. Nah, Padahal sebelumnya kita tidak punya rivalitas. Nah, sebetulnya yang ini yo, maaf ya Pak, ini. Nek kowe supporter cerdas, nek kowe rivalitas, kowe istilahnya kowe digawe nggon. Kowe gegero ya karepmu, ning fasilitasnya aja mbok rusak, wong kowe bukan punyamu, kan. Padahal rivalnya bukan kami waktu itu. Nah, Akhirnya jadi rival. Akhirnya jadi rival sampai saat ini. Sampai saat ini. Oh iya, siap. Terus ada lagi sensasi yang aku seneng ini sensasi yang di luar dugaan iki. Rivalitas ini yang bener-bener di luar dugaan. Sing ngarani daerah istimewa. Wah, ya. Wes ngono tok. Saya sempat cari referensi dan delok nang YouTube ini emang bener-bener ya wow gitu Pak. Iya. Itu rivalitas yang wow yang bener-bener di luar dugaan. Karena apa di luar dugaan? Karena mereka datang waktu pertandingan terakhir sehingga menjadi keributan kemarin di tempat kami. Nah, datang pun kita sambut disemanggake. Ya seperti itu. Kemana ada capture bilang jadilah tamu yang baik. Nah, seperti itulah. Nah, mereka datang tuh dengan dengan persenjataan lengkap kayak sudah mau menghadapi peperangan. Begitulah. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu hal seperti itu. Nah, itu rivalitas yang wow menurut saya. Karena mungkin dampak dari pertandingan yang 2 kali mengalami kekalahan mungkin ya saya sih nggak tahu alasan mereka seperti itu. Cuman yang kita sesalkan hal itu terjadi di kota kami. Itu aja. Tapi pernah nggak berpikir ketika sesuatu hal yang buruk itu terjadi karena oknum? Jelas. Nah, berarti ini Mas, jadi ojo baper sih, ini kan karena ini kan oknum. Betul. Kemungkinan kita sebutnya oknum. Iya. Kan? Ojo baper sih. Yo kene yakin yo dulur istimewa yo akeh sing istimewa. Cuman yo Pak Jokowi bilang tadi oknum. Itu sudah jelas oknum. Karena ketika kita mencintai sepak bola, kita mendukung tim kebanggaan kita. Nek kita gawe ribut timnya dhewe ya mesti kena sanksi 1. Sing loro mainnya ruwet. Betul. Jadi nek oknum-oknum itu kan mbuh terkoordinir atau koordinir mau ding. Kita kan nggak tahu. Namanya jenenge menungso akeh ndase yo akeh. Kowe mikir kuwi wae, Mas. Itu aja. Jadi setuju ya, nek misalkan rivalitas itu memang harus ada Pak kalau menurut saya. Nek rano rivalitas kowe nonton bal-balan yo wagu gitu. Ya terutama yang saya bilang tadi rivalitas yang benar-benar 90 menit ditunjukkan di lapangan. Nah gini, jadi edukasi buat kalian para supporter. Nek kowe dadi supporter yo rivalitas kuwi 2 kali 45 menit. Nek kowe arep njobo kuwi bonus, tapi di hari itu. Dan kowe aja melibatkan orang lain selain dari supporter. Seperti itu. Bener nggih? Betul. Wah, ya, setuju. Seneng aku setuju. Satu pemikiran lah itu. Oke. Soalnya gini Pak, kita bikin podcast ini itu tujuannya itu mengedukasi teman-teman. Jadi nek kowe pemikiranmu kuwi urung siap dadi supporter, mending kowe rasa supporter gitu kan. Nek timbangane kowe supporter wis kowe ora ngerti bal, kowe nonton mabuk isro wah. Merugikan satu klubmu, yang kedua nama baik tempat tinggalmu atau identitasmu, gitu kan? Setuju? Betul. Nah, ngomong Andre menung bae. Tak apa Andre? Sambil ngopi monggo Mas. Monggo. Mas kameramen. Jadi tujuannya kita bikin podcast di balik layar itu ngene loh. Di balik layar ini dibayar FC ya, di balik layar fans club. Jadi nek kowe dadi fans club kowe
di balik layar kowe iki seperti apa? Pemikiranmu satu, yang kedua itu seperti apa kehidupanmu. Jadi kowe pinter, nek kowe goblok ya rasa dadi supporter gitu. Kowe aneh wis diadu domba. Sekarang kalau menurut saya pribadi, Pak, nek jenenge media itu pasti mengekspos hal-hal yang berbau materi gitu. Betul. Ketika rivalan dengan ini mereka bertemu, kowe sing diangkat ora mungkin kowe salaman bentroke. Iya. Ya kan apa menaikkan lek cara rating daya jualnya beritanya gitu. Nah, kuwi. Itu sih. Jadi setuju ya, Pak, dari teman-teman Persikmania. Nek misalkan rivalitas itu 2 kali 45 menit, nek di luar lapangan itu bonus. Tapi ya hari itu juga, tapi juga jangan melibatkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan supporter. Walaupun mereka dari kota tersebut, kowe uwe nang kotane kono, tapi nek dhek ora nganggo apa istilahnya atribut, tidak menggunakan identitas dirinya, ya aja diserang. Sekarang kalau misalkan kan banyak ini, Mas. Iya. Dicegat di jalan digini. Nah, saiki nek aku misalnya nek bakul bakso nganggo kaos ya tak antem iki ya salah nek aku. Iya, jadi. betul. Gitu toh. Nah, ini aku seneng pandangannya padha. Gimana? Setelah rivalitas ini terjadi, nah ini menurut saya gini, Pak. Menyikapi tentang rivalitas. Mungkin dari teman-teman banyak yang tahu ataupun nggak tahu. Ketika rivalitas itu memang mereka merasakan secara pribadi. Aku ngerasa karena aku cinta nang klubku dingenekke atau karena ikut-ikut itu. Gimana cara menyikapinya? Monggo. Banyak yang ikut-ikut kah? Oh, koncone akeh wis nganu ngombe kontol kopian. Karena baceman terus nah monggo Mas akan bicara. Apalagi sekarang banyak apa namanya zaman-zaman yang ikut ultras kayak gitu kan lebih seru. Gimana? Kaosmu lho. Iya nggak apa-apa lah. Fair-fairan aja. Gimana? Menurut Mas Garis gimana? keras gitu. Garis keras itu harus sesuai dengan hati nurani atau mengikuti kultur yang bukan dari kita. Ya sebenarnya sih ya kayak ya jengkel kalau Ya. identitas kita di ini di Jengkel. Jadi setuju ketika memang kita itu ya sepak bola, klubku ya identitasku Ya. gitu kan. Jadi nggak harus ketika kita ikut-ikut gitu kan ya. Tapi kan kebanyakan ketika kita menyebut oknum itu kan mereka ada yang ikut-ikut gitu kan. Seperti itu. Gimana? Setuju nggak ketika ada pertandingan match itu bentrok ini oknum? Ya emang oknum biasanya. Iya. Provokasi ya oknum. Jangan-jangan ngalu dhewe ya. Ini sapu bersih ya. Gimana? Monggo. Ya itu kan. Sama ya. Sama. Nah, gini kan. Sekarang kan kita coba membuka pikiran kalian, opini kalian. Jadi nek kowe supporter kuwi, kowe yo kowe nek wis siap dadi supporter. Supporter yang punya pemikiran bagus satu, yang kedua ya kamu harus siap segalanya. Nek kowe supporter mung kowe melu-melu ataupun kamu nggak merasakan sesuatu nek jenenge militansi, loyalitas ketika klubnya dihitung dia kroso. Tapi nek kowe goro-goro apa alkohol ataupun kowe mung melu-melu mending rasa dadi supporter. Bener enggak? Karena gue merugikan satu klubmu, yang kedua ya nama baik supporter klubmu. Iya. Masuk akal? Wah, ini kata anyep kabeh ya. Ngantuk kok ya. Jam malam. Kopi-kopi. Iki dumbulke. Loh, kalau ini harus, Pak. Nek aku pribadi ya, Pak. Aku kalau aku supporter, pas aku dadi supporter ya kayak gini tuh harus gitu. Harus kewajiban. Karena apa? Karena ini ya identitasku, aku jadi supporter, aku arep ngombe arep ora ya kowe seneng ora urusanmu, sing penting aku Ya. seneng ini gitu kan. Pilihan. Penambah semangat. Nah, jadi kalau kalian nggak suka dengan hal seperti ini yo silakan. Tapi yo rasa cerewet. Mau buktinya bapak ini nggak suka, tapi yo biasa wae. Alasannya nggak suka kenapa? Karena setiap manusia itu punya masa, kan? Betul. Punya transisinya masing-masing. Ketika beliau itu sudah memutuskan tidak melakukan hal-hal seperti itu, sing mbok anggap negatif lho. Iya. Mikir lho. Iya Nah, betul. itu ya nggak masalah, sah-sah wae lho. Karo siji Pripun, Pak? wis tahu. Nah, sadurunge kowe nakal, kowe oknum to, nek kowe oknum sadurunge kowe nakal lah. Beliau iki wis nakal duluan. Oke, ayo tanya Andre, wah meneng gue iki.
lanjut dulu lah. Aku masih lagi masih belum konten. Seneng aku soalnya kalau kita ketemu supporter ketika kita menjadi supporter ya saat kita ketemu di supporteran gitu. Betul. Membahas sesuatu tentang supporter ya ada supporter, tapi kalau enggak kita makhluk sosial yang kehidupannya normal. Iya. Jadi misalkan kita pengen tanya nih, nggih. Nek Persikmania Bali dari Pak Solihin, dari Mas Betul. Mas Ketut, Mas Mas anu Sabta sing tukang sapu bersih iki mau. Sapu bersih. Jadi gini, hal apa sih yang pernah dialami ataupun yang pernah dilakukan itu yang istilahnya gini, aku saumur urip pernah bakalan lali, tergila dan wis bener-bener monggo Pak Solihin dulu. Momen nih. Momen. Hal apa misalkan aku Menjadi dipadoni supporter bojoku, apa? menjadi Ah. supporter. Aku dipadoni bojoku sampai bojoku kanu mulai. Ya wis terjawab kan. Aku iki koyo kanu, apa ahli apa pikirannya lah. Hipnotis utuh oh itu. Monggo Pak. Momen. Ataupun pernah nang ndi kuwi sampai ra iso metu sampai iki nek aku ra maju koncoku ra iso metu gitu ya enggak masalah. Enggak lah aku momennya akeh sih nang intern sih. Intern. Beda masa. Dulu waktu saya bujang sampai saiki sing sudah berkeluarga yo. Nggih. Beda. Momennya seperti itu kan rata-rata. Rata-rata seperti itu. Misalkan satu hal waktu bujang ataupun waktu sekarang udah berkeluarga misalkan. Satu momen yang nggak pernah dilupakan dan itu adalah momen yang paling gila gitu. Kalau waktu apa bujang maaf munggah nang dhuwur nganu kan bisa stadionan dhuwur dhewe ora. Steger. Oh, steger. Oh, ora, steger kan kapuk. Enggak. Ra seneng karo kapukne munggah dhewe. Medino we. Sah wae. Lek saya sih momennya lek waktu bujang wis padha karo sing supporter-supporter sing muda sekarang sih. Nggih. Owe kemana-mana wis gak ada pikiran beban. Itu sing Los. pertama los. Nah, sing momen sing kedua sudah bahkan menurut saya sih momennya paling asik menurut saya udah berkeluarga. Kenapa? Saya jadi influence bagi keluarga saya sendiri. Nggih. Nah, saya supporter, basic keluarga saya dulunya bukan supporter. Saya menjadi super, saya menjadi influencer bagi keluarga saya menjadi supporter. Malah iya. Ini aneh tapi nyata. Iya, Pak. Saya dari Kediri. Kultur saya kultur budaya Kediri. Sedangkan istri saya orang Solo. Sri Kandi. Asik. Iya, Pasopati itu. Anehnya anak saya punya anak saya sekarang 2, dulu waktu masih 1 anak saya itu entah kenapa dulu waktu isi itu nggak seperti sekarang anak-anak zaman sekarang udah pegang HP. Anak saya dulu belum pernah pegang HP. Nah, dia menyatakan dirinya sebagai bonek Batmania kecil. Bonek. Ya. Nah, ini. Itu. Kecintaan sepak bola itu nggak harus ketika bapakmu, mbokmu dukung klub apa, anakmu dukung klub apa ya sah-sah wae. Sah-sah wae. Nah, itu salah satu edukasi di keluarga saya. Mencintai tim supporter itu kebanggaan itu nggak harus dari tanah kelahiran. Kalau dia mempunyai kecintaan sendiri ya terserah bebas. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Saya nggak bisa memaksakan istri saya menjadi Persikmania karena dia dari Solo. Istri saya juga nggak bisa memaksakan saya menjadi Pasopati karena saya beristikan orang Solo. Nggih. Walaupun saya orang Kediri. Nggih. Dan saya pun tidak bisa memaksakan anak saya menjadi Persikmania atau Pasopati karena dia kelahiran dari dua orang tua yang berbeda kultur budaya. Nah, seperti itu. Masuk akal ini loh. Jadi ini menarik menurut. Asik, itu bedanya yang masih bujang atau yang sudah menikah sampai sekarang di dunia persupporteran saya di keluarga saya seperti itu. Nah, jadi ketika kamu itu mengatasnamakan, mengidentitaskan dirimu itu sebagai salah satu pendukung klub, ya kowe ojo doktrin keluargamu. Betul. Nek keluargamu harus milih apa ya? Satu kejadian yang saya pernah alami dengan anak saya, entah kenapa, anak saya kok jarak Kediri Solo itu hampir 400-500 km dari sini. Nah, itu waktu itu anak saya yang pertama masih usia SD lah kalau nggak salah itu SD. Nah, itu
pada saat pertandingan charity lawan Solo. Waktu itu Tahun berapa, Pak? tahun berapa itu ya, saya lupa tahunnya, cuman pertandingan charity karena Persik waktu itu matsuri Nggih. dan coba dibangkit lagi oleh supporter itu sendiri. Supporter sendiri. Nah, pertandingan charity bukan charity sih, apa ya, kayak pertandingan persahabatan Nah. seperti itu. Nah, Waktu itu lawannya Solo. Solo. Nah, kowe nek sing ngerti kowe komen nang ngisor. Maklum karena jenenge Ya usia. sesepuh. Nah, Sepuh. saya lupa tahunnya itu pertandingan penggalangan dana untuk, nggak salah itu untuk pelunasan hutang gaji pemain. Karena waktu itu kayaknya kesannya manajemen udah lepas tangan ke klub. Nah, ini sorry tak potong, Pak. Ini berarti kan kalau kayak gini kan jenenge supporter ini duwe kontribusi buat klub dan manajemennya. Nah, betul. Nah, ini rupanya salah satu kontribusinya dari Persikmania itu dia berani mengadakan match itu Ya. untuk menggalang dana, Ya. membayar apa, Andre? Utang pemain, utang gaji pemain. Nah, Dan itu acara sukses. Nah, serunya saya berangkat dari sini ini berangkat berdua dengan anak saya, pamitan dengan keluarga saya ini acara pernikahan teman di Banyuwangi. oke. Ini ngapusi pura, Pak, ya. Ini jelas. Oh, jelas. Pertamanya. Tapi lek acara pernikahan memang nggak ngapusi. Nggak ngapusi. Tapi kan ini jenenge modus terus Ya. ya Berdua dengan anak saya waktu itu umur berapa saya juga udah lupa, yang jelas dia SD. Saya tanya, saya ada acara pernikahan, ikut ndak ikut? Nah, ibunya ngizinin, Nggih. mbahnya juga ngizinin. Cuman Banyuwangi kan Dekat. 3-4 jam dari sini. Nggih. Kita berangkat bareng-bareng sama temen dengan tujuan pernikahan itu. Nah, sudah sampai sana setelah acara resepsi selesai, mendekati pertandingan amal itu, dana untuk penggalangan dana itu, saya iseng tanya ke anak, mau pulang ke Solo langsung lihat nonton Persik main nggak gitu. Ikut akhirnya. Akhirnya dia malah ngotot. Loh, ini menarik loh, Dia Mas Andre. ngotot. Itu di Solo. Bukan di Kediri, mainnya di Kediri. Nah, dia yang antusias dia. Ayo wes gitu. Ini resikonya dimarah sama ibumu karena nggak pamit, dia bilang gitu. Ya nggak usah bilang gitu. Akhirnya ya kita berdua berangkat ke Solo pakai motor. Pakai motor. Ya. Turun pengorbanannya militansi nih, loyalitasnya orang-orang yang perantau yo ngene iki. Iya. Bener ah? Nah, setelah acara pernikahan itu kita nginep semalam di tuan rumah, habis itu pagi kita gas menuju Kediri, langsung menuju stadion. Nggak pulang dulu, ke stadion dulu. Pas ketepatan ada pemain yang sedang latihan. Itu anak saya senangnya bukan main, ya nonton orang latihan. Habis itu kita istirahat di stadion 1-2 jam, habis itu baru pulang. Besoknya baru pertandingan. Baru telepon keluarga. Resikonya ya sudah ditanggung berdua sama anaknya. Gitu loh. Dimaki-maki istri, dimaki-maki orang tua, mbahnya itu. Nah. Tapi yang dimarahin tetap saya, bukan anaknya. Cinta dan loyalitas. Iya, seperti itu, seperti itu. Seneng aku. Loyalitas. Ya resiko seperti itu. Iya, iki api. Iki api. Dadi nek kowe nyuporter iki kudu siap sak kabehane, enggak cuman harta, benda, ya kowe getehmu, nyawamu, keluargamu siapno, kayak gitu kan. Ya perbandingan kalau orang tua, mbahnya kan menyayangkan anak kecil pakai jalan jauh pakai motor lagi gitu. Ini loh, salah satu hal yang membuat sebetulnya aku ternyuh di sini. Karena kenapa? Sekecil itu dia, karena dia loyalitasnya, dia pengennya dan dia senengnya tentang supporteran sepak bola, cinta terhadap klub dan kota kelahiran bapaknya. Ya. Melu. Ya. Nah, dan itu gimana, Pak? Kira-kira pemain yang latihan itu ada tanggapan atau gimana? Enggak ada, karena kita lihatnya dari jauh. Kan Dari jauh. kita enggak ikut, enggak mengganggu mengusik Nggak mereka latihan. Nah. Hanya melihat dari jauh, lihat ekspresi anaknya juga udah seneng juga kita. Udah. Senang sekali lihat ekspresinya. Lebih antusias lagi pas esoknya pas pertandingan, luar biasa karena waktu itu dia pertama kalinya masuk Stadion Brawijaya. Wih, pertama kali masuk Kan sebelumnya stadion. cuma denger cerita, lihat dari TV. Ayah cerita kan di stadion ini begini. Nah, pada saat itu dia masuk sendiri Stadion Brawijaya. Nah, Seperti itu. Luar biasa. Sekarang bener loh ini Mas. Aku udah nyeluk Mas Agung ya. Panggil nama aja. Oh, ini Dri. Jadi gini.
nek jenenge pemain manajemen iki matamu aja picek. Kowe ndelok supporter ndukung kowe, nek kowe ora ono supporter, kowe Iya. modar gitu kan. Iya. Kowe istilahnya kowe uwe. Apa kowe home? Kowe iki nek uwe kuwi supportermu iki teko, taruhane nyawa, bondo, keluarga. Jadi nek kowe pemain ataupun manajemen istilahnya melihat seperti ini loh, militansi, loyalitasnya supporter kayak gini tuh jangan tutup mata. Gitu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ini rodok pedes ra apa-apa. Nggak apa-apa. Ini. Ngono kuwi. Karena beberapa kali yang tak temui itu nek jenenge supporter itu selalu menuntut ke manajemen, bukan dia menuntut uang ataupun apa. Contoh, ketika match tiketnya mbok permudah, kuotane tambah ono, tapi supporternya dukung tim sing mbok manajemeni gitu kan. Iya. Gitu. Jadi nek kowe manajemen ataupun klub ojo tutup mata karo supporter. Nek ra ono supporter kowe wis bukan apa-apa. Aku ngedol tiket ra payu, ora entuk duit kowe. Betul. Betul loh. Betul. Itu. Dan, Oke. dan kita Jadi waktu mengenai manajemen dan ke sama supporter dulu pernah di Kediri di Brawijaya itu Nggih. ada gap sama manajemen kompak kita dukung tim Nggih. bukan dukung manajemen kita Nggih. datang ke stadion kita nggak beli tiket atau enggak ya tapi kita supportnya di luar stadion. Nggih. Oh, nek iya. itu saya pernah Dengar. dengar. Jadi Boykot. mensupport Ya, boykot tapi manajemen. boykot. Ya, Oh ya, ini lagi metu deh omongannya. Aku seneng Ya, deh. selanjutnya. Pelan-pelan. Ya. Ya seperti itu. Boykot. Dan itu menurutku wow waktu itu sih wow karena saya waktu itu nggak datang Nggih. cuman lihat dari video teman-teman iki lo mas mungkin iki nggak mlebu stadion kompak nggak mlebu stadion tapi kita dukung dari luar Tetep dari beli luar tiket, kita ngecen dari Oh. dalam kedengeran Nah, seperti itu kowe lho, kowe perjuangane supportermu iki koyo ngono. Kowe nek ora usah manajemen wis. Mereka itu bisa cinta kamu, klub pemainmu. Tapi nek manajemennya mbuh ya aku ora ngerti ya toh. Masuk akal enggak? Sing dicintai klube, pemainnya kudune kowe ngerti. Ya, itu toh. Masuk akal enggak? Monggo, nek Yang lain? misalkan dari Masnya nih pengalaman-pengalaman yang bujang ini yang bujang. Pengalaman sih. Pengalaman yang bujang maksudnya. Ini udah nikah deh lupa aku. Astaga. Itu yang ujung. Aduh. Yang pernah Nggak apa-apa, nggak Oh apa-apa. iya benar-benar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pernah merasakan dan Tapi- nikah itu nggak masalah. Lebih baik putus cinta daripada Sakit hati, ora? klubnya nggak lolos Oh, klubnya nggak lolos. Wah, dan daripada Monggo. degradasi maksudnya. Nunggu 1 tahun lagi. nah ini. Ini lebih asik lagi. cari- Ini menurutku lebih asik lagi. Nggih, Setahu saya istrinya orang Kediri. nggih. Tapi Bonita Loh. istrinya. Bonita. Iya, Duh, istrinya. iki lho Mas, jenenge kultur budaya itu dia bisa berafiliasi apa jenenge, Pak? Nek nganu iki lho, campurnya apa jenenge? Kolaborasi. Kolaborasi. Aku udah ngene. Horor iki. Tim sapu bersih ngene. Terus ngono kuwi wis Nah, kowe lek ngaku supporter rival, lah iki tim sapu bersih kowe ngerasa macam-macam. siap-siap. Kalau biasa. Enggak, ini salah satu hal yang menurut saya itu keren gitu, Mas. Aduh, kok nyeluk Mas meneh aku rada wagu ya. Ya gimana, Tri? Gitu loh, Tri. Coba diulas, Tri. Gimana ya? Gimana tadi? Gini, Coba ini. Masnya ini dia berani mempertaruhkan kisah cintanya Iya. beratnya ke klub daripada ke pasangannya. Itu piye nek menurutmu? Abot milih lah, Dek. Abot milih kowe. Abot milih. Wah, iki wis ngawi wagu tenan kok ngene iki. Apa yang belum lali? Gini, Nggak gini. maksudnya, Ndra. Kalau putus cinta, Iya. 2 hari, 3 hari dapat lagi. Iya. Heeh. Kalau putus karena sakit hati, klubnya nggak lolos ataupun Nunggu 1 degradasi, tahun lagi. Nunggu 1 tahun lagi. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ini. Oke, aku tepuk tangan aplaus aku. Iki rungokno kowe nek dadi supporter kowe isih Militan. sayang beb, kowe ora militan lho Mas. Itu hal yang tergila yang pernah dilakukan. Iya. Nah, iki kowe ninggalke pasangane demi mendukung klub. Jadi ketika nek misalkan ya aku berharap sih entah manajemen entah pemain itu melihat hal seperti ini gitu loh. Jadi
nek kowe main ya bermainlah dengan hati, bermainlah dengan sungguh-sungguh, wis kowe rasa mikir kowe arep piye-piye, yang penting maino tenanan karena supportermu ini dukung ora tanggung-tanggung gitu kan. Dan jangan manajemen jangan nyari untung saja. Oh, manajemen jangan nyari untung saja. Nek kuwi wis biasa Mas. Iya, sanjane bisnis soalnya. Biasa bisnis ya. Nek saya kira teko supporternya tiket ramai. Ramayu iya. Iya. Kene menangi ngono ki ngancem ora teko ngono kae. Duit kok ngendi terusan? Iya. Monggo Mas ya, tim sapu bersih pengalaman nih. Enggak, gini Mas. Nek menurut saya pribadi ya, ketika kita istilahnya dhewe kan tuan rumah, misalnya Persikmania Bali, Persik kuwi Bali. Itu pasti ada sesuatu yang dipersiapkan secara matang gitu kan. Entah itu ketika supporter yang UW itu datang ke stadion semua, itu pasti yang namanya kita tuan rumah itu kita mempersiapkan semuanya. Iya. Nek kanca-kanca kuwi bablas, aku tak nang mburi. Seperti ngerti sampah tak sapu bersih. Paling gak kena jalur perairan. Iya. Menteri Pengairan toh. Menteri Iya, Pengairan doang ini. Keren nih bahasanya Menteri Pengairan. Gimana pengalamannya mungkin? Kalau yang paling seru itu yang Semifinal di Bali sini. di Bali. Ini nek Bali kan eneng Island Club Island Cup kok klub. Waduh, Island Cup terus yang apa? Piala apa? Bukan Liga 2. Liga 2. Iya, Liga 2. Penentuan. Penentuan. Ya, semifinal. Semifinal. Semifinal dan final. Semifinal dan final. Tapi yang paling seru ya langsung di final itu. Ya, Selesai karena- aja adu penalti. Karena menentukan Momen yang paling seru itu. naik kastanya. Naik kastanya. Sorry aku ora ngerti ya. Aku seneng Bali, aku mung seneng tok ya. Aku ora dong. Itu yang paling seru. Iya. Ya waktu itu ya Persikmania Bali ya merasa jadi tuan rumah Ya. memang. Oke. Waktu itu. Oke. Ya dulur-dulur alhamdulillah Nah. mau nekani rawuh ke sini. Nggih. Wes ini kayak pindang sini pokoknya orang Oke. wes. Itu wis sudah suatu kewajiban gitu, Pak. Ketika Nggih. kita nyambut dulur kita datang itu wis ya wis kayak gitu adanya. Ya kewajibannya nggak tertulis lah Nah. pokoknya, guys. Piye Nah. segininya kita lah. Nah, jadi kalau buat pemain manajemen ya ngerti ya pengorbanane gitu. Lah ini kalau adanya ini lebih mengarah kemana? Nah, Kalau si kecil ini? iya kamera pulang. Oke, itu tadi pengalaman dari seputar menjadi supporter sing militan di negeri orang, negeri orang, kampung orang ngono istilahnya. Jadi nek kowe nek dadi supporter kowe ngaku militan nang kotamu dhewe iku kowe isih kalah lah istilahnya gitu kan. Oke, nek misalkan itu tadi sebetulnya itu tadi sudah merembet ke apa yang diharapkan untuk manajemen ya. Sekarang ini sing lebih spesifik lagi. Adik Enggak apa-apa ini calon supporter, Pak. Betul apa-apa. Kalau pemain nggak kelihatan nanti omnya. Calon pemain nanti. Aman. Jadi nek misalkan jenengan harapannya jenengan buat manajemen dan klub atau pemain itu seperti apa toh mereka harus istilahnya gini. Aku ini nyupport kowe mati-matian gitu. Kowe iki kudune seenggaknya menghargai aku itu dalam hal sing simple, tiket mau gampang, kuota dikei gitu loh. Monggo. Mas. Kalau saya sih harus melibatkan supporter. Supporter? Istilahnya tahu lah antara keuangan dan saling terbuka. Saling terbuka. Gitu, ya. Soalnya Nah. kan biar nggak terjadi Miskomunikasi. Nah, nek sekarang itu kan harapannya seperti itu. Berarti nek hal itu ada indikasi pernah terjadi? Pernah. 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 Habis itu kan jadi rombak ini. Iya. Oh, Sebenarnya kalau kita sih sebagai supporter nggih. ke manajemen sih nggak tahu sing aneh-aneh neko-neko sih nggak. Nggih. Cuman ya minta ya manajemen ya pertama ya terbuka masalah apa finansial harus terbuka. Ngeten. Eh, Finansial itu peruntukannya nek mlebu supporter ra mungkin. Finansial itu pasti. yang diinginkan seperti apa? ya seperti itu. Finansial itu yo anggaran pendapatan dari penjualan tiket. Toh, Nggih. paling riskan itu wis. Nggih. Kemana larinya gitu. Manajemennya memanage uangnya itu gimana? Nah, nggih. Seperti apa? Harus terbuka. Jangan sampai kejadian dulu penunggakan gaji pemain itu terjadi lagi. Loh. Padahal kalau dilihat dari
pertandingan itu sendiri, pertandingan selalu penuh. Nggih. Pasti kan laba dong, nggak mungkin. Nggih, Iya, nggak mungkin rugi. Ya Nggih. betul. Setiap match itu adalah duit. Ya betul seperti itu. Nggih. Terus melibatkan supporter dalam bentuk apapun yang mengenai tim Panpel gitu mungkin. bisa dimasukkan sih. Bisa dimasukkan. dimasukkan mengambil dari supporter. Nek misalkan jenengan ditunjuk panpel siap mboten? Kalau saya terus terang enggak, Mboten. karena pertama lokasi. Lokasi. Maksudnya nek misalkan Persik ke Bali, Oh, pasti toh itu. ya. Pasti siap itu. Ya, Nah, kalau misal sini kita jadi pampel sementara untuk penyediaan tiket, biasanya kan Siap, tuh nggih. bisa kita lakukan seperti Nggih. itu. Tapi kalau untuk pampel yang di Kediri kita nggak bisa. Nggih. Pertama kan pasti urusan pekerjaan, keluarga dan Nggih. lainnya seperti itu. Tapi tetap militansinya pelaku. Ya. Ojo. Kalau away ke beranggapan. Bali kita siap. Nggih. Kayak kemarin kita sudah apa ya? Sudah ada pengalaman dari pertandingan final dan semifinal di Liga 2. Nggih. Itu momen yang paling manis bagi kami terutama Persikmania Bali, naik kasta di Bali, Nggih. juara Liga 2 di Bali. Nggih. Itu pun berturut-turut dari tahun sebelumnya kita juara Liga 3, Nggih. tahun berikutnya kita jadi juara Liga 2. Itu di Bali sebagai kita Persikmania jadi tuan rumahnya, seperti itu. Itu momen paling manis sih. Paling sebenarnya. paling manis momen. Iya, betul. Nah, iki rungokno kowe nek dadi manajemen kowe sesuk kudu nonton iki. Iki lho perjuangane koyo ngene. Kowe ora bakalan ngerti iki. Bahkan gini, Pak. Kayak kasusnya sapa, Andre? Wis gini lho. Kita tiket itu ada berapa persen untuk kita? Kuota. Kuota. Biasanya kalau dari manajemen itu 5% ya. 5%. 5% untuk supporter. Nah, itu kalau dari pemikiran Pak Solihin selaku aduh, cangkemku bosok ya, selaku pengayom Persikmania Bali gimana? Seharusnya kalau saya sih harus tambah kuota. Misalnya kalau away ke Bali misalnya, Nggih. pertandingan ke Bali, kalau 5% tuh kurang lah. Iya, harus dapat lebih lah. Harus dapat. Lebih. Dan itu manajemen harus mengerti, Iya. harus mengerti. Kebetulan kemarin waktu pertandingan di Bali tuh untungnya kita bukan lawan, memang sih beda kasta sama Bali United sebagai tuan rumah di sini. Jadi tidak ada kuota waktu dua pertandingan itu, tidak ada kuota. Jadi loss, dibebaskan ya? dibebaskan. Nah, tapi suatu saat nanti kelak akan melawan tuan rumah Bali United, pasti kita akan dikenakan jumlah kuota seperti itu. Iya. Nah, yang kita mau Kuota ditambahkan seperti itu. Walaupun hanya istilahnya nek dari 5% itu 5,5%-nya ra masalah. Yang penting dindake iki, Pak. Nah, iya. Soalnya apa yo? Sakno sing udah jauh-jauh datang ke sini itu loh. Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi, kalau kuota itu sudah penuh, sudah nggak dapat tiket, saya pegang tiket. Ada teman saya, saudara saya yang dari Kediri. Mending ora mlebu. Ora mlebu, tak kene wae. Aku rungokno Tak kene wae. manajemen. Soalnya apa? Mereka kesini tuh perjuangan. Pasti ya ongkos, waktu, itu udah pastilah. Keluarga Ya. orang dalan di pandemi. Nah, betul. Surprise. Oleh-oleh. Ya seperti itu. Iya. Sano. Masuk akal sih, Pak, kalau Iya. seperti itu. Emang gini loh, sebetulnya kalau dalam dunia supporter itu, kita supporter itu piye, Dre, nek koyo nganune, Dre? Manajemen iki nek karo supporter iki kurang begitu apa sih? Kurang harmonis ya. Kurang harmonis. Kurang harmonis ya? Ya karena apa? Gak terbuka itu sebenarnya. Nah, Mungkin manajemen takut ketahuan berapa sih laba dalam Nah. permainan. Kalau menurut saya pribadi seperti itu, mungkin Nggih. lek sama supporter loh iki bahaya. Mungkin seperti itu mungkin. Mungkin bahaya. ya. Bisa jadi. Tapi pasti aja. Pasti ada. Kowe tau ngrasake kowe pas nang negeri jauh kan. Ora. Masalah lek supporter sampai tahu itu jumlahnya berapa, mungkin pasti akan timbul banyak pertanyaan. Lho ki duit sak meneh gawe apa wae? Nah. Supporter mesti nakoni ngono kuwi. Soalnya pinter supporter ya kan? Yo, pinter main tuh barang kayak gitu. Nah, ini jadi nek sampean nanti nonton vlog ini atau nonton podcast ini, jadi nek sampean itu manajemennya Persik, ojo baper. Jadi nek dunia supporter ya koyo ngene. Nek jenenge berasumsi asas praduga tak bersalah itu sah. Gitu, Pak. Betul. Nah, nek kowe ora pengen ada asumsi yang seperti apa ya, kowe klarifikasi buka Tapi ojo kowe terus klarifikasimu njaluk ngapura ngene ya kuwi urusanmu. Yang penting kowe apa yang diminta supporter, kamu apa istilahnya supporter minta apa ya kamu fasilitasi ngono lho. Nek misalkan dari teman-teman Persikmania Bali iki berasumsi seperti ini nek ketika manajemen itu enggak kayak gini gitu. Ya monggo di istilahnya di chat atau pripun monggo gitu kan.
Tapi nek menurutku ya seperti itu dalam dunia sepak bola. Terus misalkan lagi nek itu kasus yang pertama. Nek yang kedua kan ini, misalkan aku dari salah satu istilahnya tuan rumah nih. Aku supporter A. Aku manggone nang kene, nek arep wirene iki aku entuk tiket terus dari penjualan tiket itu entuk kurang persen mlebu ning aku ngono gimana, Pak? Menurut jenengan. Kan pasti ada toh? Iya, ada sih. Jadi kita ditarget. Aku ini tak kayak tiket telung bedel, kok tak kayak semene gitu. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau misalnya itu ono seperti hal seperti itu. Iya. Kebanyakan sih kayak misalnya kemarin sih dari teman-teman biasanya masuk kas dia. Masuk kas. Heeh. Ah, iki rungokno iki. Biasanya Iki mlebu masuk kas. Buat keperluan kayak air mineral. Iya. Nah, kuwi baline lang supporter meneh. Tetap. Air mineral tapi dibungkusi plastik, kuwi mudeng mesti. Aku malah sih bungkus ini. Kayak kemarin itu dari penjualan tiket misalnya tiketnya itu 60.000 misalnya. Nggih. 60 ke 50.000 kita naikkan menjadi 55 atau 60. Nggih. Ya itu yang lebihnya itu masuk kasnya ke kita. Bukan masuk perorangan. Bukan. Memperkaya sendiri, Nggih. bukan. Itu nanti masuk ke Kas dan yaitu- itu digunakan lagi Iya. untuk teman-teman. Betul, Misalkan seperti itu. Misalkan kowe wirene iki aku untuk semene. Aku ning kene tak pakani, tak goleke nggon, betul. tak kei aqua plastikan. Nah, aqua bening. Itu menurut saya sih ya wajar, harus seperti itu. Tapi Iya. kan mungkin kalau dari teman-teman kan punya pemikiran yang lain gitu, Pak. Iya. Sebetulnya kan nek kowe supporter, misalnya kowe supporter A. Nah, kowe saka A kowe eneng nang kota B. Kowe uwe. Aku sing rekoso supporter ning kota B. Iya. Iya toh? Masalahnya sing nggak ero itu, sing nggak tahu itu kan nyangkane mesti elek ngono golek bathi nyalu dikira. Duh. Itu Nah, iya. susah. Nah, itu. Aja lu nggo makani raimu. Terus kayak kemarin sing kemarin kita pembukaan Liga 1 di Surabaya Persib lawan Persebaya. Iya. Kita dinaikkan tiket berapa? Dari naik 10.000 kan. Nah, 10.000 ya kita nggak ada masalah. Kita tahu karena itu pasti nanti ujung-ujungnya buat kita juga. Nah. Mereka butuh dana untuk menjamu kita ya kita wajar. Nah. Kita naikkan sendiri, silakan monggo gitu. Nah, itu jadi supporter itu kamu harus siap tuh. Dari segi mental, pemikiran ini kowe kudu ngerti gitu. Di samping kamu harus pinter ya. Kowe kudu ya kowe mau siap kowe mau. Dadi nek kowe berpikiran negatif ya sah-sah wae menurutmu, tapi kan ya seperti ini adanya. Nek kowe uwe ora tak pakani, ora tak goleke nggon, omonganmu nang kono mesti wah iki ngene. Ora, bener lah Mas, gitu. Ora Dre, bener. Kowe ngrasake to. Iya. Jadi Nah, itu jadi nek bahas tentang supporteran ini menurutku seru banget loh. iya. Banyak hal di situ yang orang lain itu menganggap kita itu wah kowe supporter kowe iki anakmu meng bonus olahraga rusuk. Sebetulnya ya enggak. Ya kowe ya kowe nek rusuk iki bonus ngono. Tapi nek sebetulnya ya seperti ini. Kita punya keluarga, kita ya bekerja. Ya, di samping itu ya militansi kita nggak pernah luntur. Iya. Dan saiki nek kowe dadi supporter nang kotamu dhewe karo kowe perantau berat kowe perantau itu to berat to. Iya to? Berat banget. Ah, kowe rong tau ngrasake numpak motor di sweeping kok. Iya. Monggo. Tapi sebetulnya nek dari hal itu kan publik itu nggak pernah tahu seperti apa sih sebenarnya ngono kuwi lho. Dadi nek kowe berasumsi ya karepmu, tapi nek versi yang sebenarnya ya ngene iki. Ya ngono kuwi ngono, mikir ndasmu bukan. Masuk akal toh, Pak, ketika kita sekarang gini. Kalau misalnya kayak yang kemarin itu Dre, yang misalkan gini. Nek misalkan aku UB ke salah satu kota, iki bentrok jeder ngene. Nek enek sing mati iki menurut Bapak gimana? Menyayangkan hal tersebut. Iya, sing jelas iya. Dan hal seperti itu harus nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Iya loh. Nggak boleh terjadi. Saya bilang saya bilang tadi. Di awal tadi ya. Di awal tadi. Kita cinta Persik sampai mati, bukan mati karena Persik. Nah, Itu seperti itu.
Nah, kowe Eman nyone eman. kowe mikir nek kowe nganu misale kowe nganggo jaket ireng-ireng mbok apa jenenge balak Buff, apa? buff. Nah, ngono kae kowe ngene iki dhewe yo modar kowe gitu. Aku yo tapi yo ora tekan gede ya. Ora ada aku. Enggak gini loh, maksudnya kita mengulas. Nek kowe menjadi supporter ya jadilah supporter. Jangan kamu ketika kamu menyupporteri suatu klub kowe dadi oknum kuwi ojo. Apalagi sampai niat. Sampai niat. Apalagi sampai niat. Heeh. Sampai sing kejadian ini. Nah, Iku niat iku. niat. Nah, kalau dari ini loh bukan dasmu. Ini teman-teman dari Persikmania Bali itu menyikapi hal tersebut itu bukan karena supporteran tapi oknum. Iya. Jadi ketika ada satu hal, dua hal ABC bla 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 ya kuwi menyangkutnya oknum. Gitu kan Mas? Masuk akal toh? Iya. Karena ketika kemarin sempat tak lihat di YouTube, tak lihat di itu dan itu pun mereka ya di atas namakan oleh kepolisian itu oknum. Iya betul. Karena kalau kepolisian itu kan ketika mereka mengamankan supporter itu ya sing mereka mempunyai identitas istilahnya aku gawe kaos klubku. Wah, gitu kan. Nah, itu nek dia nyangkut komunitas ya enggak juga sih menurutku karena itu oknum gitu kan. Oknum yang menggunakan atribut seperti ini mengatasnamakan mendukung klub ini gitu Iya. kan. Nah, ya ojo baper. Heeh. Aku yo jane yo piye. Ya menyayangkan lek sampai terjadi jatuh korban itu Nah. menyayangkan sekali. Menyayangkan sekali. Itu hal yang bodoh. Nek kowe dukung bola sampai mati kuwi ya 2 kali 45 menit. Nek selebihnya bonus. Nah, nek kowe nek istilahnya kowe cinta klubmu sampai mati, tapi nek kowe mati demi klubmu ya kuwi ya sah aja menurutmu, tapi kuwi hal yang disayangkan gitu Pak. Jadi kalau di sini di podcast ini, jadi aku ngobrol masalah rivalitas. Nek kowe baper ya kowe urusanmu, tapi nek kowe pengen aku versiku ngene Mas ya kowe kontak personmu cantumno, tak parani. Jadi ben semua orang itu mengetahui bahwa ketika kita sepak bolaan itu ya seneng gitu kan. Nek ada kerusuhan itu ya ojo ngatasnamakan itulah oknum. Nek kowe supporter ya gegero karo supporter, ojo kowe supporter gegeri udu sing supporter gitu kan. Ayo Dri ngomong. Pertanyaan Om Dri. Pertanyaan apa ya? Takon misalnya numpak bis tau dibalang nang ndi ya ngono kuwi lho. Pipin plat. Sa. Plat biasa nih. Sup yang plat. Ini pengalaman ini. Nah iki tukang sweeping bisa bersih berarti. Hati-hati lho. Jalur gaza. Oke iki wes. Iya. Apa gitu yang ini. Nek kayak Andre kan dia punya pengalaman yang seru gitu Pak Solih. Iya, betul. itu. Bahkan mancanegara ya. Mancanegara. Pengalaman Anak mancanegara. bangga cekel polisi. Pengalaman juga loh. Abot itu. Iya. Gimana menyikapi dari segi rivalitas, dari segi manajemen terhadap supporternya, dari segi klubnya, monggo. Apa ya? Kalau segi rivalitas saya itu benar tadi katanya kan 2 kali 45 menit itu. Selebihnya Selebihnya ya bonus, tapi satu hari itu selesai gitu kan? Hari itu selesai. Karena kita makhluk sosial. Lainnya. Malu-malu dong. Nah gini. Sing pernah kita ngobrol nih, misalkan kita kemarin kan sempat gini Pak, misalkan tentang apa ya apa Chan jenenge sih? Nek misalnya aku iki ora muntir gitu kan. Nek misalkan kalau Bapak kan Jayati Persik, nek misalkan koyo kowe Dri kan Wani gitu. Nah, itu salah satu motivasi untuk diri kita atau memang itu harus kita keluarkan ketika kita mendukung klub kita gitu. itu sebenarnya untuk sebuah energi Iki sebenarnya. bapaknya saya tak takon nuduh kowe. Ini enggak apa-apa. Aku sesa. Belum jawab. Panggilan lagi ya. Akhirnya kan ngomong juga. Aslinya saya jumpa kowe bapake lho. Aku lagi. Monggo dilanjut. Monggo, Pak. Iya. Yes, dong nih energi. Memang harus seperti itu. Nah, aku ayo ngene iki. Iya, ngene ah. Nek kowe ra trimo yo urusanmu. Gitu kan. Seperti itu. Ngetokne daripada menang yo. Ning stadion Di stadion. Yo ngetokne ngecen yel kan koyo penyaluran energi metu kabeh. Nggih.
masuk maido bareng loh, maido Gak masalah, tim lawan ya, gak masalah. meluapkan emosi. Betul, Karena betul. emosi kita pasti terpacu ketika match. Nah, di Iya, supporter. iya. Sing lainnya monggo mungkin Monggo, punya Mas, jawaban yang Heeh. Monggo menurut sudut pandang Mas E. Sama. Lalu sama tahu itu. kayak pas ngecan itu kayak apa ya, menjadi liar sejenak. Lihat sejenak. Melupakan hal lain. Betul. Pinjem HP-nya. Loh, itu loh, delok iki. Bapak yang satu ini beliau itu ya nek di luar di balik layar ya ngene iki punya keluarga, punya anak. Nek kowe supporter ya kowe cukup 2 kali 45 menit satu hari itu bonusmu selesaino, selainnya itu kowe makhluk sosial. Coba deket kamera. Masuk akal ya, Mas? Iya, Mungkin. membutuhkan juga di Saling perantauan. membutuhkan. Nah, iki saling membutuhkan di perantauan. Nah, kowe misalnya kowe nang kotamu dhewe. Harusnya kancamu kota kuwi we, nek kowe geger ning kono lah kowe mikir kancamu sing nang perantauan iki piye. Utangi tau Nah, kuwi to. Karena ketika kita membangun militansi di kota orang itu tidak ini dek semudah ketika kita di kota sendiri gitu loh. Nggih. Yang kita cuma membaik-baikkan. Di situ ya, Nah, di situ ya. nek nang Ben gak kena perantauan, gelas. nah, nek misale kowe uwe, kowe tekan kene, ngertimu ming tiket eneng, panggon betul. dikei, madang wareg, aqua plastikan. Banyuwangi. Banyulangit, Pak. Wah, Wah, ini udah. Banyuwangi. Ya, ini kan gini, mereka tuh enggak ya mungkin mereka tahu, tapi kalau mereka yang berpikirnya kurang ke arah cerdas, pinter ataupun apapun itu, mereka pasti nggak bakalan berpikir tentang hal itu. Anane aku dukung timku, nang kono disambut ya aku teko melu madang, teko melu ngombe, iya nek aku wis pengen oknum dadi oknum ya dadi oknum gitu kan istilahnya. Mereka mungkin harusnya diedukasi ketika mereka away ke salah satu kota dan di kota itu ada teman-teman mereka harusnya ya mikir teman-temannya itu kan. Kalau ada apa-apa kan kena duluan. Nah, kena dulu ae rungokno kena duluan lah. Kowe wis bali ya iki sing kene. Sapu bersih iya. piye? Enggak, kalau memang dunia supporter itu aku sukanya gitu. Ketika teman kita datang ya kita menyambut semua oke brek. Nek wis metu saka stadion ra bakalan nak dhewe itu duluan. Iya. Wedine nek kancane iki nang dalan bane bocor. Nah, ngono kuwi kan pasti ada. Pasti ada. Nah, pasti ada. Nah, kowe ngerti yo. Apalagi yang sudah tidur plus ini. Nah, tidur kalau satu kalau semua tidur Siapa yang gotong? Nah, kowe nek sing tahu iki berarti kowe tahu digotong Mas. Oh, malam gotong-gotongan. Potong-potongan. Gotong-gotongan. Bagian belakang yang sapu bersih. Seru. Ketika kita membahas supporter itu nggak akan pernah habis. Iya. Nah, ini satu lagi menurut saya yang paling itu ketika kita menjadi supporter itu adalah kita harus meluangkan satu waktu, keluarga, uang, harta, benda, nyawa. Nah, itu kalau dari teman-teman Persikmania Bali sendiri menyikapi hal tersebut itu seperti apa? Memang nek aku dadi Persikmania, kuwi identitasku. Ya aku kudu ngono. Apa memang yes melu lah. Monggo, Pak. Lek saya sih ya. Lek sekarang untuk saya sekarang Nggih. mungkin jiwanya beda karo sing nom-nom. Nggih. Ono istilah persik sak kobre. Nggih. Karena ya wis iku mau Di balik layarnya supporter ya ngene iki. Ngene iki, kita punya keluarga sekarang Nggih. bukan kayak dulu lagi mementingkan segala halnya buat supporter. Nggih. Supporter segalanya, tapi segalanya bukan di dunia supporter. Nggih. Jadi seperti kalau nyempat nih ada kalau kita yang sudah keluarga ada menghadapi pertandingan itu ya pertama ya pasti ya keluarga sih, kerjaan, lek semua mensupport baru ke dunia supporter itu. Oke. Kalau militan kita tetap militan, Tetap cuman militan. kan militan nggak membabi buta. Nah, kuwi rungokno. Militan iki gak membabi buta. Iya. Kowe militanmu membabi buta akeh Walaupun- kancamu jajal dhewe. Walaupun sing bujang kan
tetap punya pekerjaan pasti toh. Nggih. Tetap punya pekerjaan, keluarga di rumah, Nggih. orang tua. Nggih. Itu kalau itu sudah terasa aman, tercukupi, monggo nyuporter. Monggo supporter. Supporter. Nah. Aja sampai kowe mandek kerja dipecat mergo dadi supporter. Karena Nah. dalam penghidupanmu ya perusahaanmu sing Nah. nghidupi kowe itu. Kowe olehmu tiket, duitmu ya toko gajimu kowe. Nah, itu masuk akal tuh, Pak. Padahal sing keluarga yo mesti pikirannya mesti akeh, bukan cuma kerjaan toh, mesti keluarga. Oke. Diganduli Keluarga. anak, diganduli bojo Nah. mesti sing kaya ngono kuwi. Tapi itu pun bisa ditinggalkan. Betul. Betul. Kalau semua sudah tercukupi dulu. Oke. Jadi gini, sebetulnya nek kayak bapak sepuh kita ini, beliau berbicara seperti itu. Beliau itu di belakang juga mensupport dari teman-teman Persikmania Bali nek uwe. Bukan matamu nek uwe mesti ana Persikmania Bali. Nggih mboten. Nggih. Nah, beliau berbicara seperti itu karena beliau ya di balik layarnya ya ngono. Jadi beliau tetap ada sumbangsih. Wes iki misalnya Persikmania Bali iki werene iki wong semene budal ya duitnya ditokke tetepan. Nah nek kowe nganggepe mung ngono tok ya bosok utangmu. Masuk akal enggak? Gitu. Pasti ada ketika kita jadi supporter di tempat lain sing militan ini uwe mesti ayo wis pira-pira budal gitu kan pasti ada. Nah, itu yang perlu istilahnya gini. Manajemen yo ndelok ngono kan. Ya, pengorbanane. Nah, pengorbanane gitu kan gitu. Iya. Sebetulnya kan gini, nek supporter itu harus pinter ya kowe berpikiran sehat gitu kan pasti itu kan. Nek kowe gak siap dadi supporter, kamu harus punya dua hal itu dulu. Nek kowe iso menjalani dua hal itu kowe dadi supporter ora masalah. Kasar, kasarannya kan Nggih. militan boleh, bodoh jangan. Nah, Iki baru iki. Militan boleh, bodoh jangan. Bodoh jangan. Nah, kowe nek mbok cegat ning dalan terus pelatih iki kaos iki ya kowe goblok. Lawan kamu bukan plat. Lawan kamu bukan plat, bukan kaos. Nah, sebetulnya sah ya, Mas. Nek misalkan kita pakai kaos identitas kita di dalam stadion ataupun di luar stadion pas match itu terjadi, sah. Nah, Tapi nek di luar itu nggak sah atau itu masuknya ke ranah kriminal. Kriminal. Nah, karena kalau menurut saya ya nek kowe nang stadion ya kowe supporter nek metu stadion kowe untuk bonus ra konangan ra masalah, tapi mesti dikonangi karo ya kowe mau gitu kan. Nek nang njaba stadion ini masuknya wis kriminal gitu kan. Kuwi sempet takon ini, masalah kita itu kan nek misalkan dibilang kultur Indonesia itu ya mania itu loh. Iya, Pak. Nah, itu gimana menurut jenengan? Nah, iki cocok jawab iki. Kaosnya wis ketok lho, kaos semua. Kultur mania ya wis legend itu sebenarnya. Loh, Indonesia itu kulturnya mania, aku Mania. gak mau mungkiri walaupun aku gak mania tapi aku ya tetap Tapi yo menyetujui. lek masalah kuwi mania karo sing iki, sing tulisan iki Nggih. ya. Ultra Soligan ke Apa? Soalnya sesuatu hal yang nggak bisa dielakkan. Gak bisa dielakkan Nggak bisa karena dielakkan. jenenge modern Sudah football modern perkembangan football. zaman itu Iya, pasti ada. Pasti ada. Nggak bisa dielakkan. Nggih. Bahkan kami pun di Kediri ada soal seperti itu. Nggih, juga ada. Tapi kan tetap istilahnya gini. Aku ngene kowe ngono tapi kita tetap podo. Ah. Kita tetap berkeluarga. Iya. Gitu kan. Itu cuman masalah Satu juta kiblat. dukung Persik sama-sama satu tujuan itu. Apa kurang banter? Sama-sama satu tujuan. Sama-sama satu tujuan. Mendukung klub. Mendukung Ya, klub. Ah. Nah, nek beda istilahnya beda. tapi kulturnya beda. Kulturnya beda nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Mm-mm. Saya nek misalkan ngeten Mbak, nek dhek ndukung timnas Ultras Garuda, nah aku Indonesia mania sah ta wae to. Yang penting aku Indonesia Iya, walaupun betul. aku delok nang TV ya ora apa-apa. ya. Dan hal ini sebenarnya nggak bisa dipermasalahkan. Nggak bisa. Nggak bisa dipermasalahkan. Iya. Karena jenenge kultur itu kita mengikuti budaya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya ben-benan, nek kowe mbiyen ben-benanmu ngono saiki ngene ya kuwi kan kudu kulturmu, to kan? Iya. Gitu to. Iya. Ya memang cerita kulturnya Indonesia guys Mania. mania, tapi lek enek sing ultra soligan apa wis Lah nggak iso iso di disebut ra masalah aku rasa baper. nggak masalah. Heeh. Enggak masalah Nggak toh? masalah. Yang Malah menurut saya menambah varian seni di Iya. No, itu di stadion. menambah variasi Seni sih menurutku seni. menambah seni di stadion. Jadi nek misalkan dengan kultur A ini identiknya dengan seperti ini, kultur B seperti ini, ya ora masalah. Nggak masalah. Yang penting kowe ya tetap satu tujuan dukung klub kebanggaanmu. Orang Wisro mengatasnamakan supporter sing dukung kebanggaanmu, gitu kan. Dan satu lagi, ojo menganggap kulturnya masing-masing itu sing paling wah, sing paling apik, sing paling
apa ya sing paling dikagumi aku kan guys monggo kulturmu ya ngono kulturku yang ini monggo silakan. Nah, ini seru. Ketika kita membahas kulturnya aku paling seneng. Nah, Karena ketika kita berbicara kultur, itu budaya itu kita berbeda-beda. Nek misalnya budaya sing nang barat ngono kae, ning sing rodok barat rodok rene ngono kae itu ya sah-sah aja to. Sing penting ojo kowe istilahnya ngene, nek kowe ndukung klubmu ya bareng-bareng aja kowe terus mengatasnamakan kowe kulturmu ngene kowe budayane kono mbok meloki kowe kudu ngene ya. Kowe pilah-pilahan gitu kan sepertinya itu harusnya. Tapi gimana? Setuju Mas ya? Sah-sah aja? Ini Persikmania, Bro. Gitu. Soalnya ya seperti itu Mas, ketika kita berbicara tentang kultur itu pasti banyak sekali perubahan. betul. Sing tadinya kita mania, kita dadine kulturnya beda. Sebetulnya sih kalau menurut saya dari sepuh-sepuhnya itu nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting gue tujuanmu bareng, dukung tim kebanggaanmu, ya ayo bareng sumbang sih kita ke klub itu apa? Bukan manajemen toh. Iya. Klub toh. Utamain klub. Diutamain klub. Seperti itu. Kan enggak, sekarang gini. Misalkan di salah satu di Jawa Timur sana ini kan kulturnya maunya mania. Tapi eneng sing kulturnya beda, tapi dia nggak mau disebut kultur itu, tapi tetap dia alirannya ya ngono kuwi gitu kan. Masuk akal enggak? Boleh toh, sah-sah aja toh. Sah-sah aja. Nah. Tapi yo kowe jangan terus misalkan kowe kulturmu beda, terus kowe ngisro. Nah, kuwi sing itu. keneng iki kudu kowe karena kulturmu tapi ya satu keseluruhan pendukung klubmu gitu kan. Iya. Oke. Lek enek sing mempersalahkan iki ya goblok ini. Goblok. Goblok sing enggak anu. Kuwi rungokno, nek eneng mempermasalahkan tentang kultur Nah, supporter salah. goblok. iya. Bebas kita mendukung mengekspresikan seperti apa kita mendukung klub Iya. kita ini sakarepmu. Sing penting ya satu jalur, satu rule ojo ngisro. Ngono. Nek kowe Iya. ngisro iki ora mung kulturmu tok sing kowe mbok banggakan kowe keneng tapi ya kabeh gitu kan seperti itu. Enggak iso maksane lek kowe apa jenenge identikmu karo kulturmu kuwi ya silakan. Lek sing iki kulture ngene ya monggo. Itu kan. Karena kan namanya perkembangan jalan kan perkembangan zaman kan Iya. kita pasti mengikuti itu pasti. Betul. Dan asiknya di Bali Nggih. nyangkut rivalitas tadi. Nggih. Yang saya apa ya kagum. Di Bali ini banyak elemen supporter, Nggih. bukan cuma Kediri, Surabaya, Nggih. Sleman, Jogja dan Nggih. Solo dan lainnya. Nggih. Rivalitas yang di luar stadion hampir mendekati kerusuhan. Yang di Jawa itu sampai terjadi kerusuhan tidak terjadi di sini. Nah, iki rungokno. Di Bali. Nek Di Bali. perantauan iki kabeh kanca Iya. berhubungan. Iya, betul. Itu rungokno. kalau di Bali seperti itu. Saya salutnya di Bali seperti itu. Sak giger-giger ke supporter ning Jawa enggak merembet nang Bali. Nah, itu rungokno. sing cerdas, pinter ya, Mas. Nah, iya. iku. Jadi nek kalian jadi supporter ya ini salah satu supporter yang menurut saya itu pemikirannya itu apa ya dewasa luar biasa, pinter ya, smart ya kayak gini. Nek kue ngerantau terus kue ngomong aku sekoang ini tak kayak rival penuh tak kisru ya hati. Soalnya aku yakin di setiap ibu kota tuh mesti ada supporter masing-masing tuh pasti Pasti ono. ada. Setiap ono. kota pasti ada. Bahkan luar negeri, kita di Persik ada Persikmania Malaya itu, Nggih. Malaysia yo ono. Dan yang lainnya kayak bonek dan lainnya pasti ono. Pasti ada. Nah ini menarik. Jadi kalau Persikmania itu nggak cuma ada di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ada. Ada juga. Hong Kong, Taiwan, Malaysia ada. Tahu nggak? Ada linknya. Ada kayak komunitas fanpage Facebook ya, Facebook. ada. Jadi ada grupnya sendiri. Ada grupnya Nah, kuwi seduluran sakmodare dari satu kebanggaan. Iya. Nah, Khusus untuk sing ning Bali, Persik ning Bali aku terbentuknya pertama bukan karena ya memang sing pertama sing pengikat pemanisnya memang sepak bola. nggih. Terus sing kedua itu koyo kita buat koyo apa ya koyo paguyuban suka duka. Lek wong Bali kan suka duka. Heeh. Soalnya sak perantauan sak dari tanah kelahiran yang sama Heeh.
ngumpul dadi siji ning Nggih. ning luar daerah dhewe ning perantauan, Nggih. ngumpul dadi siji, sambate ya iki dadi Ya. dulur kabeh. Masalahnya sing paling cedek ning rantau ya wis kanca iki dadi dulur ngene Konco iki. dadi dulur. Nah, kaya misale enek beto. sing sakit, ya enggak mungkin keluarga sing Jawa sing disian Nah. ro. Mesti kanca sing disian kene sing itu ro. Kaya ngono kuwi. persatuannya kuat ketika kamu menjadi supporter di luar dari Banyak kamu dewe. manfaatnya sih. Terus kaya masalah pekerjaan, misalnya wis mari nganggur ngono ki, aku mari metu kok kerjaan ana info lowongan, pasti kok kanca-kancane. Info. Iya, Oh, pasti. nang nggon aku enek jajalan nang nggon aku seperti itu. Manfaat-manfaat komunitas perantauan seperti ngono kuwi. Ah. Enggak melulu bola, bola. sosial juga. Nah, jadi ketika kamu dari bola itu banyak hal. Wis Iya. jadi makhluk sosial, jadi oknum, jadi sakarmu. Ya, bedane supporter apa ya? Supporter ning kota asal daripada Nah. ning perantauan ya seperti itu. Nah, kowe nek arep dadi supporter sing militan ngrasakno merantau. Lah, Mencobalah merantau. mencobalah merantau. Wis suka dugane kaya opo kowe bakalan ngerti. Dari saya sih nek kalian itu orang-orang Kediri, entah kalian mendukung Persik Kediri ataupun enggak, nanti dicantumin di bawah ini ada kontak Persiknya Bapak Solihin, Iya. masnya berdua. Kowe oleh dolan rene, kowe arep Iya. dukung Persik ora sakarepmu seperti Nyambung kowe Kediri seduluran. monggo. Gitu. Nyambung seduluran. Nah, nanti dicantumin sama kowe, Pak. Misalkan iki aku suka Kediri, aku tekan kene lagi telung dino aku dicopet ngono kan aku bingung aku piye mbambung ngono kan. Nah, itu ada nanti ada kontak personnya. Jadi nek nang podcastku ngene iki ora kudu kowe supporteran, tapi kowe ora supporter ora masalah. Niki ning supporter sing dukung klub kota kelahiranmu. Nek kowe lahir ning kono kowe ora dukung klubmu ora masalah, nek sak karepmu lah. Tapi nek kowe pengen seduluran, monggo silakan merapat. Itu aja sih, Pak, dari kita yang istilahnya kita bikin podcast seperti ini ya, kita mengulas di balik layar ketika supporter itu seperti apa toh, fans clubnya seperti apa ya, seperti ini. Jadi matur suwun sangat sudah disambut hangat di sini. Terus kita ucapkan terima kasih. Nah, nanti misalkan ada dulu Kediri yang ada di Bali, saya belum tahu ya, monggo nanti kontak personnya kita cantumin di bawah. Monggo silakan silaturahmi, nyambung seduluran. Tapi yo, sing kowe pikiranmu kudu sehat. Itu aja, terima kasih matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami matur nuwun. Oke. Nanti kalau ada dari kalian yang nonton podcast ini terus kalian pengen iki aku ndukung klub iki Mas, kowe moro rene tak parani. Ngono ae. Ya. Itu aja untuk hari ini di vlog kita sing piro, Dri? Yang kedua. Yang kedua, ya kita yang kedua itu kita ketemu sama teman-teman dari Persikmania Bali. Nah, ya seperti itu tadi, di balik layarnya mereka menjadi fans klub ya seperti itu tadi. Jadi ya untuk jelasnya ya wis cantum-cantuman ngisor gitu aja. Nggak perlu aku minta maaf ada salah kata atau apa ya, nggak perlu. Nek kowe gelem nonton tontonan, nek ora gelem ya wis. Iya. Nek supporteran ini yo ngene iki, nek ora supporteran nonton karepmu. Oke, terima kasih itu aja dari kami. Mungkin iya ya. Persik. Jayanti Saya Persik Persik, atau ya. apa? Monggo. Sebelumnya matur nuwun sampun rawuh ke basecamp Persikmania Bali. Mudah-mudahan vlog ini bermanfaat bagi semua, bukan cuma untuk Persikmania dimanapun berada, juga untuk supporter yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lek masih nggak bermanfaat yo karemu terserah dari macam Goblok mau. berarti. Terima kasih sampun rawuh ke sini. Terima kasih. Terus iya leh, jadi bersih ini. Jayanti Persik.